pagi teman-teman di Genbi Podcast. Ini saya sebutnya mungkin Sobat Rupiah aja ya. Boleh. Untuk teman-teman semua. Iya. Boleh. Sebelumnya perkenalkan dahulu, nama saya Nafira Nur Azizah dari Genbi Pendidikan dan Kebudayaan Komisariat Politeknik Negeri Balikpapan. Dan tentunya di sini saya nggak sendiri. Di sini saya bersama mas-mas dari Bank Indonesia. Mungkin mas-mas bisa dada-dada dulu ke kamera. Oke, halo Iya. semuanya. Iya, kita mungkin masnya bisa perkenalkan diri satu-satu dulu. Oke, selamat pagi ya semuanya ya. Iya. Oke, nggak apa-apa ini cuacanya di luar hujan, tapi kita nggak boleh dingin ya. Kita harus semangat ya. Salam sehat, salam hormat, salam semangat ya. Nah, itu Iya. dia. Salam sehat, salam hormat, salam semangat untuk kita semua. Benar. Baik, terima kasih Mbak Fira ya dari Iya. Genbi Balikpapan. Kami terima kasih udah diundang. Ini kesempatan baik buat kita semua karena ini nggak akan sia-sia kita datang sini. Kita akan mengupas tuntas tentang CBP ya. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ronald Jeffrey. Saya bekerja di Bank Indonesia Balikpapan sejak tahun 2005 dan saya selama ini menjadi kasir di kantor perwakilan Bank Indonesia sampai dengan sekarang ini. Panggilan saya ya boleh Mas Ronald aja. Oh iya. Mbak Fira. Iya. Terima kasih. Iya. Mas Baik. Ronald. Perkenalkan nama saya Muhammad Taib. Iya. Biasa dipanggil dengan Bang Toib mungkin kali ya. Bang Toib kayak lagu ya. Kayak lagu bener, tapi udah pulang-pulang ya. Iya. Tapi pulang aja nih, Pulang Mas. aja. Oh iya. Sama saya bekerja di Bank Indonesia selama hampir 20 tahun. Wow, lama banget. Bekerja di bidang pengolahan uang rupiah. Ya sama kayak Mas Ronald juga. Iya. Ini saya panggilnya Bang Toib Bang ya. Toib boleh. Iya. Dan Mas Jeffrey Boleh. ini Bebas. Mas Ronald. Mas Ronald boleh. Iya. Ya. Baik. Asal jangan Rehan ya Mbak ya. Iya. Tapi saya Kalau baik loh, saya baik kayak Rehan Rehan kan juga. ya. Jadi tidak sulit ya, tidak Tidak sulit sulit. ya. Oke. Gampang aja. Oke. Mas Ronald dan Bang Toib, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat. Tadi dari rumah udah hujan ya? Atau Betul, hujan sih, tapi tidak mengurungkan semangat kita untuk sharing tentang CBP karena ini penting sekali buat kita ya. Betul Mbak sekali. Fira, ya. Benar. Jadi kita harus lah ya, biarpun hujan badai kita tetap hadir untuk Iya. Fira dan teman-teman Genbi semua. Genbi di semua. sini. Iya. Oke. Iya. Baik, di sini kita akan berbincang tentang cinta, bangga, paham rupiah. Menarik banget ya, Mas. Oh iya, pasti. Iya, bagaimana sih cara kita mencintai, bangga, dan paham rupiah itu? Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu memperhatikan podcastnya karena di akhir sesi akan ada Ya, kuis betul dan sekali, Mbak. iya. Oh ya? Iya. Oh ada hadiahnya? Ada dong. Waduh, nggak hadiahnya. bilang ya. Ada souvenir menarik dari Bank Indonesia. Oke, ya, oke, Iya. menarik ya. Jangan lupa ya Iya. teman-teman ya, pantengin terus ya. Ya, sebelum kita masuk ke topik utama tentang cinta, bangga, paham rupiah, mungkin kita bisa membahas tentang tugas Bank Indonesia dulu ya, Mas. Oke, betul. Untuk Mas Ronald dan Bang Toib bisa jelasin mengenai tugas dari Bank Indonesia sendiri itu? Baik. Saya dulu benar. Iya, silakan. Ini sesuai amanat undang-undang dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia itu mempunyai suatu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, untuk apa? Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia bertugas untuk mengelola 3 bidang, yaitu moneter, kemudian sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan tunggal dapat dicapai secara efektif dan efisien. Mungkin begitu. Iya. Iya. Saya menambahkan sedikit ya Mbak. Boleh, ya. Mas. Jadi juga tugas-tugas kita Bank Indonesia untuk negara kita NKRI ini ya, tetap ya sama memperkuat kebijakan nilai tukar untuk menstabilkan nilai tukar kita yang sejalan dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi. Terus kita juga melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit SPDK, mendorong kesiapan penyedia jasa pembayaran dalam rangka mendukung interlink antara perbankan dan fintech. Dan yang terakhir, kami Bank Indonesia juga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan pihak terkait. Ini terkait dengan G20 ya di Bali ini ya. Ini kan masif banget iya, ya. boleh. Nah, jadi BI bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan pihak-pihak terkait ini menyukseskan dan menggelorakan presidensi G20 kita yang di Bali, yang memang ini kesempatan emas ya, yang mungkin
terjadi 100 tahun sekali atau gimana gitu. Ini kesempatan yang emas ya, maksudnya yang baik sekali buat Bank Indonesia untuk menampilkan, untuk juga sebagai tuan rumah kita melayani teman-teman dari Bank Sentral di seluruh dunia ya yang hadir di Bali Di saat seluruh ini dunia. untuk mencapai tujuan itu juga ya. Iya Mas. Ya, itu juga Banyak sih. banget ya tugas Bank Betul Indonesia. sekali. Kita langsung masuk nih ke pembahasan yang utama banget, yaitu mengenai cinta, bangga, dan paham rupiah. Untuk Mas Ronald dan Bang Toib, mungkin bisa dijelaskan mengenai apa sih itu cinta, bangga, dan paham rupiah. Siapa duluan nih? Ya, Siut gimana? Hadiahnya ada ya kalau siut ya. Kalau Iya, sih pasti ada ada hadiahnya. permen 1 biji. Oh ya, kita juga kalau ini ya, kalau misalnya ini juga kita disediakan kopi Gunung Debs. Bener. Gunung Debs kopi Balikpapan ya. Iya. Terima kasih ya buat Gunung Debs kopi Balikpapan. Iya. Pas banget nih kita pagi-pagi harus nge-recharge kita ya supaya lebih semangat ya, lebih Iya. terang lagi ya. Iya, lebih- biar nggak ngantuk. Betul, terima kasih sekali lagi ya Iya. kopinya. Oke. Ini punyanya rumah BUMN juga nih. Oh, salah satu produk dari gitu ya. BUMN ya. Iya, Oke, benar. Waduh, terima kasih. Terima kasih. Nanti kita Mungkin cobain ya. dari saya dulu Mas Ronald Silakan. ya. Iya, boleh. Ya. Mungkin kita kupas sedikit CPP itu apa sih gitu Iya, ya. Mungkin teman-teman semua mungkin banyak bertanya apa sih CPP itu? CPP itu pertama yaitu cinta, bangga, paham rupiah. Nah, karakternya masing-masing ada gitu ciri-cirinya. Misalnya cinta itu rupiah itu apa? Apa aja gitu kan? Iya. Mengenali, menjaga, merawat itu bagian perwujudan dari kemampuan masyarakat untuk mengenal karakteristik dan desain rupiah. Dan bagaimana memperlakukan uang rupiah secara tepat, dan kemudian menjaga uang rupiah kita dari kejahatan uang palsu. Nah, kan sering itu terjadi kejahatan uang palsu. Terus kemudian bangganya itu sebagai simbol kedaulatan. Kemudian alat pembayaran yang sah, dan yang terakhir itu pemersatu bangsa. Nah, gitu. Perwujudan dari kemampuan sebagai alat pembayaran yang sah, simbol kedaulatan NKRI dan alat pemersatu bangsa. Kemudian paham rupiah. Nah, pahamnya ini apa? Pahamnya itu paham bertransaksi, berbelanja, berhemat. Itu merupakan perwujudan kemampuan masyarakat memahami peran rupiah dalam peredaran uang agar menjaga stabilitas ekonomi dan fungsinya sebagai alat penyimpan nilai rupiah gitu. Mungkin Baik. itu Mbak Ira. Iya. Itu udah semuanya ya Bang. Iya. Tapi mungkin saya sedikit aja ya Mbak ya Boleh. melengkapi CBP itu apa. Jadi latar belakang kenapa ada Boleh. cinta rupiah itu. Latar belakangnya Ya, karena sampai sekarang ini masih ditemukan uang palsu dan itu ya memang uang palsu itu seperti tebang rumput ya Mbak Fira ya. Ditebang, maksudnya kita berantas uang palsu, pelakunya nanti ada lagi Masih sindikat ada lagi. rupiah itu pasti ada terus ya. Tapi nggak apa-apa, jangan khawatir. Tugas kami dari Bank Indonesia beserta Botas Upal, Polri dan badan-badan hukum terkait untuk memberantas uang palsu. Itu kenapa dibuatlah Cinta Rupiah supaya masyarakat dan kita semua lapisan masyarakat itu untuk lebih mengenal dan menjaga rupiah kita lebih baik lagi. Makanya kalau kemarin tuh ada 3D, 3D. itu untuk mengenal rupiah, 5J, 5 jangan Iya. itu untuk menjaga rupiah. Itu juga salah satu juga ini kelanjutan CBP ini kelanjutan dari program 3D CBP 3D dan 5J tersebut ya Bang Betul, ya. betul. Untuk kita lebih aware, lebih concern terhadap uang rupiah kita yang saat ini yang terbaru juga tahun 2022. Nah, latar belakang seperti itu Mbak untuk karena ada masih terus berlangsungnya peredaran uang palsu, jadi kita harus lebih mengetahui karakteristik dan fitur-fitur pengaman di uang rupiah kita saat ini. Untuk Bangga Rupiah, latar belakangnya kenapa ada Bangga Rupiah? Beberapa kejadian di perbatasan pasti teman-teman juga udah pada tahu semua ya. Dan mungkin yang belum tahu kita mau sharing juga ya. Jadi ternyata masih adanya penggunaan dua mata uang di perbatasan. Contohnya di daerah utara Kalimantan itu ada penggunaan rupiah dan ringgit. Dan mungkin pernah dengar ya teman-teman yang kasus Pulau Sipadan Ligitan yang dulu lepas ke negara tetangga, akhirnya hukum internasional menetapkan uang pulau tersebut menjadi milik negara tetangga, negara sebelah. Itu salah satu penyebabnya adalah penggunaan dua mata uang gitu, Mbak. Jadi makanya kita harus bangga nih ya. Rupiah ini ternyata bukan hanya untuk transaksi jual beli, untuk untuk belajar sejarah, dan kita memang di uang rupiah memang betul ada pahlawan panorama wisata untuk meningkatkan nasionalisme kita. Ternyata uang rupiah ini merupakan perwujudan
dari timur ke barat Indonesia ya. Di uang rupiah itu ternyata ada panorama Nusantara, pahlawan juga, Iya. dan macam-macam lah ya, tentang Indonesia banget lah. Jadi di situ dengan uang rupiah kita ini makin terus kita upgrade supaya kita lebih mencintai. Ternyata uang rupiah itu bukan untuk jual beli aja, tetapi untuk menyatukan masyarakat Indonesia ya. Karena memang dari zaman dulu, zaman Belanda memang ternyata penggunaan uang itu ternyata macam-macam sebelum uang rupiah terbit. Makanya dibentuklah uang rupiah untuk menyatukan NKRI kita dari zaman setelah zaman Belanda dulu ya Mbak ya, kalau saya tidak salah. Jadi itu Bangga Rupiah untuk meningkatkan tadi seperti yang dimention Bang Thoyib, untuk sebagai alat nomor satu bangsa. Latar belakangnya seperti itu karena masih digunakannya dua mata uang di perbatasan Indonesia. Kalau di daerah Papua itu juga sempat tuh digunakan dua mata uang di perbatasan rupiah dan kina ya, kina mata uang Papua seperti itu. Untuk yang paham rupiahnya ini, nah ini lebih ke yang suka-suka belanja ya Bang Tep ya, betul ya. Mbak Fira mungkin senang belanja juga. Suka belanja. Suka dong. Online atau langsung belanja on spot gitu? Dua-duanya. Dua-duanya juga. Wah, banyak uangnya ya Bang. Kalau kita belanja online mikir-mikir juga. Enggak sih, sebenarnya kita lebih ke berhematnya aja ya Mbak ya. Sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Jadi belanja itu memang based on kebutuhan, bukan untuk keinginan. Nah, kenapa ada paham rupiah? Latar belakangnya adalah ternyata inflasi kita itu memang butuh kerja keras untuk menstabilkan nilai inflasi kita di Indonesia khususnya ya. Dan juga itu kaitannya nanti kalau inflasinya nggak stabil, pastinya investor luar akan menilai negara kita ini, lihat dong dia nilai tukarnya stabil atau naik turun nih. Nah kalau investor asing udah ngelihat negaranya, waduh negaranya nih nggak stabil nih, nilai tukarnya naik turun nih, inflasinya juga kadang melonjak tinggi, kadang ini pokoknya nggak stabil lah ya. Nah di situ latar belakang kenapa ada paham rupiah, supaya kita bijak dalam berhemat, bertransaksi, berbelanja, supaya inflasinya stabil. Kalau inflasinya stabil pasti negara kita akan lebih maju, saya yakin dan percaya, dan investor luar akan lebih tertarik untuk menanamkan saham modelnya di Indonesia. Betul sekali. Ya kan? Benar-benar. Setuju nggak? Setuju. Ini menambahkan sedikit Mas Ronald. Mungkin yang terpenting itu bukanlah mungkin anak milenial sekarang itu bukan kayak hidup kali Mas Ronald ya. Iya. Namun kita tuh harus pandai berinvestasi, terus menabung ya kan, berupa emas atau uang. Nah, saham itu ya, tapi dalam bentuk rupiah ya. Dalam bentuk rupiah. Nah, setuju. Iya, setuju. Untuk kemudian hari misalnya kita tidak ada uang, nanti kita misalnya membutuhkan uang, ada yang lagi sakit, mungkin itu bisa. Nah, dalam gitu. situasi urgent kita Ya, kan pasti urgent, harus punya gitu pegangan ya. Betul. Nah, itu sih fungsinya kenapa kita harus bijak dalam menabung. Berhemat. Makanya dan juga jangan di celengan kalau bisa Mas Ronald ya. Iya. Kalau bisa di bank gitu. Di bank. Takutnya lebih aman. Iya, benar. Terus terhindar dari dimakan rayap. Nah, seperti kasus yang baru viral kemarin tuh. Iya, dan mohon maaf juga kalau misalnya ada banjir, pasti uang yang tersimpan itu kan pasti rusak ya. Betul. Jadi lebih baik disimpan di bank. Itu saran dari Sayang kan misalnya uangnya sudah nabung 50 juta, tiba-tiba mau dibelanjakan uangnya dimakan rayap. Nah, sayang sekali itu kan Mbak Fira, uangnya sia-sia gitu kan. Mending ditabung yang benar gitu. Ya, Mungkin jadi gitu. banyak sih story behind making of rupiah, story behind the journey of rupiah itulah yang merupakan mendasari kenapa dibentuknya CBP ini, supaya kita juga lebih mencintai rupiah, kita harus bangga rupiah, kita harus paham juga dalam menggunakan, paham dalam berbelanja, bertransaksi, berhemat seperti itu Mbak ya. Karena di BI pasti sama di seluruh BI seluruh Indonesia, di loket-loket penukaran itu ya Bang ya, pasti sering kita temukan itu ya, hampir setiap hari tak ada aja masyarakat datang bawa uang yang mungkin yang pertama palsu. Betul. Karena kurangnya edukasi CBP ya. Itu yang pertama, uang palsu. Yang kedua, uangnya rusak karena kurangnya concern untuk merawat, menjaga rupiah. Itu sering datang ke BI itu di loket. Untungnya kalau yang lebih dari 2/3 itu kita ganti ya Mbak Fira, uang rupiah yang rusak itu ya. Tapi kan sayang kalau misalnya uangnya tuh kurang dari 2/3, misalnya uang itu dimakan rayap, atau misalnya terkena banjir, atau mohon maaf ada musibah yang terbakar, atau salah robek amplop, itu banyak ya kejadian seperti itu. Jadi sayang, makanya itu dirawatlah rupiahnya, jangan sampai uang rupiahnya rusak, dijaga benar-benar. Kalau bisa jangan dilipat, jangan distaples, jangan dibasahi, jangan dicoret-coret, dirawat seperti Fira
merawat seseorang. Saya tidak melanjutkan ya. Silakan dilanjutkan sendiri ya teman-teman. Ya seperti merawat pacar atau pasangan kita lah seperti Atau itu. pemberian gitu. Pemberian. Nah seperti itu. Iya. Menarik banget ya jadi latar belakang dari cinta bangga paham panjang rupiah ya. ini. Panjang. Benar. Betul. 3D tadi jangan dilipat. Kalau 3D itu 3D itu dilihat, diraba, diterawang. Oh, iya. Kemudian ada Dilihat, kepanjang. diraba, dan Betul diterawang. sekali. Dan 5J itu 5J, jangan dilipat. Jangan lipat, jangan diremes, jangan- jangan di stapler, jangan dibasahi. Yang dibasahi. Satu lagi Jangan jangan dirobek. jangan dirobek. Jangan ya. Dan jangan pinjamkan uang Anda ke teman karena susah baliknya. Iya. Sebenarnya ada 6J ya. Satunya tuh jangan pinjamkan uang Anda kepada teman-teman yang tidak Anda percaya. Jangan lebih galak daripada yang Orang yang meminjam Pinjamkan, lebih betul sekali. lebih jahat. lebih jahat orang yang meminjam daripada orang yang meminjamkan. Iya banyak tuh kasusnya di Kasus kan? Instagram. Ya betul. Intermezzo aja Intermezzo ya. aja. Mbak. Iya. Gitu ya teman-teman. Latar belakang bangga rupiah tadi itu juga ada pemersatu bangsa ya. Jadi Iya. di rupiah itu ada sejarah Indonesia seperti pahlawan. Oh ya, betul. Nah, Ada panorama wisatanya. Iya, panorama. Contohnya di uang 20 ribuan ada panorama Pulau Derawan, Iya. Tarigong, terus Betul. ya, banyak ya. banyak. Iya. Itu bisa dilihat dengan alat ultraviolet biasanya. Nah, kalau pakai ultraviolet lebih menarik sekali Lebih menarik. uang kita dan Banyak lebih keindahan canggih ya. di situ ya. Lebih canggih juga. Betul. Karena uang rupiah kita ini makin kesini makin canggih fitur-fitur pengamannya dan prosesnya juga makin modernisasi banget ya. Teknik-tekniknya tuh teknik coating, teknik varnish di varnish pelapisannya lebih Sehingga, sempurna. Jadi menyulit- uang sekarang tuh lebih menyulit- glowing. dan menyulitkan Iya. pemalsu. Dan mungkin itu ya. kenapa seperti itu ya salah satunya untuk menyulitkan dipalsukan. Iya. Nah, seperti itu Mbak. Jadi uang sekarang tuh lebih glowing. Iya Lebih benar. glowing. Sayangnya itu berbanding terbalik dengan kami ya. Kita di semakin umur menua semakin gak glowing. Tapi uang rupiah ini berbanding terbalik. Semakin di Iya. sini semakin glowing ya. Iya, bagus banget sekarang uang. Apalagi emisi itu menarik banget ya. Yang baru ya, betul, Benar, uang emisi 2022. Betul sekali. Iya, jadi untuk latar belakang paham rupiah itu kita harus membeli sesuai kebutuhan bukan keinginan Betul untuk sekali. menjaga stabilan Yap. nilai rupiah. Baik, Betul. selanjutnya mungkin kita bisa langsung masuk ke tentang cinta. Kan banyak tuh ya Mas, arti cinta itu ada I love you, ada suka atau apa. Kalau di CBP sendiri cinta bangga paham rupiah, apa sih maknanya dari cinta itu? Oke. Iya. Tadi mungkin kita udah bicara secara garis besarnya ya. Iya. Kenapa apa makna dari cinta itu apa? Yaitu tadi cinta itu dengan menjaga, merawat dan mengenal, menjaga dan merawat rupiah. Nah, kita harus mencinta rupiah karena dengan cinta rupiah ternyata di uang rupiah kita itu untuk adik-adik kita yang masih sekolah ataupun teman-teman yang remaja ternyata bisa belajar sejarah di uang rupiah. Iya, benar. Ya kan? Iya. Karena masing-masing denominasi uang rupiah itu ada beda-beda gitu ya, beda-beda ya namanya Bang, masing-masing rupiah itu mempunyai karakteristik. ya karakteristik tentang suatu daerah tertentu gitu ya. Contohnya di uang 10 ribuan itu ada pahlawan Franz Kaisepo dan lebih ke menampilkan dunia dari Sulawesi ya. Sulawesi ya. Kayak di belakangnya itu juga ada tari Pakarena itu dari Sulawesi juga. Itu contoh aja Mbak ya. Kalau uang 20 ribuan tuh lebih ke Kalimantan. Jadi ada Pulau Derawan, Tarigong dan ya itulah. Lebih ke Kalimantan. Jadi masing-masing rupiah itu punya karakteristik dan punya ciri khas sendiri. Dan itu kenapa bisa belajar sejarah dari uang rupiah kita yang sekarang ini ya. Nah, di situ itu secara tidak langsung nanti pasti akan menimbulkan kecintaan kita terhadap uang rupiah, Mbak. Karena memang biaya pembuatan uang rupiah itu tidak murah. Biaya cetak uang rupiah itu ternyata sangat lama dan prosesnya sangat panjang ya. Untuk kita ketahui bersama ya teman-teman, memang story behind untuk making uang rupiah ini, pembuatan rupiah ternyata story-nya prosesnya sangat panjang. Dan itu membutuhkan kerja keras serta juga persetujuan dari ahli waris sejarah. Ya, karena setiap kita mau meluncur uang rupiah yang baru kan dengan pahlawan yang baru kita minta perizinan dari ahli waris pahlawan sejarah tersebut. Tentunya kita bekerja sama dengan juga
Kementerian Keuangan, DPS dan pihak-pihak terkait ya Mbak ya. Seperti itu sih kalau dari saya tentang cinta rupiah versi saya gitu. Kalau versi dari Bang Toib nih, gimana tentang cinta di Kalau CBP? cinta menurut saya Iya. sama kurang lebih sama Mas Ronald tadi. Ya, yaitu ini menghargai uang tersebut. Bagaimana kita bisa menghargai uang itu supaya awet gitu Mbak. Jangan sampai dilipat, dicoret, di staples, diremas dan tidak dibasahi gitu kan. Ini contoh kasus nih kayak kita misalnya Mbak Vira gitu belanja gitu ke pasar gitu kan. Iya. Pasar tuh uang itu langsung belanja, apalagi kayak jual ikan, maaf ya, jual ikan tuh langsung Iya, dimasukkan benar. basah-basah Iya, gitu kan. Padahal kan makan lagi basah. iya, apalagi uang kertas gitu kan gampang rusuh gitu. Nah, Iya, benar. harusnya bisa dihindari gitu kan dengan cara mungkin ditempatkan yang lebih layak gitu. Jadi ya kualitas uang itu terjaga dan masa apa namanya itu Masa edar. beredarnya, masa Masa beredarnya edar. lebih lama gitu Betul. ya. Itu sih cinta Iya. cinta menurut Bang Toib gitu ya. Iya, baik. Menarik banget ya kalau makna cinta di CBP itu. Pernah denger juga nih di sosmed, kenapa sih kalau kita nggak cetak uang sebanyak-banyaknya untuk bayar utang negara itu karena itu tadi ya, mahal dan lama banget untuk produksi uang tersebut ya Mas. Iya, Oh, betul iya. sekali. Mungkin saya bisa nambahin Nal. Oh, silakan. Tadi berkaitan dengan ini sih apa namanya itu 6 tahap pengedaran uang ya, pengolahan uang rupiah itu kan benar. ada perencanaan, pencetakan dan pengeluaran, pengedaran dan pencabutan atau penarikan dan pemusnahan. Nah, tadi berhubungan dengan pertanyaan Mbak Vira tadi, kenapa sih uang itu kenapa nggak dicetak banyak-banyak atau dibagikan aja contohnya gitu Mas Mbak Vira ya, Iya. dibagikan aja ke masyarakat masing-masing gitu kan. Nah, itu ada alasannya Mbak, kenapa sih uang itu dimusnahkan gitu kan, kenapa nggak dibiarkan aja gitu. Kalau pasal apa, jika uang itu dicetak terlalu banyak maka otomatis tuh masyarakat akan banyak memegang uang gitu kan, uang yang di masyarakat tuh banyak tuh. Nah dengan begitu kemampuan membeli kita tuh tinggi dan barang yang akan kita beli itu menjadi berkurang gitu. Nah banyaknya uang yang beredar akan menyebabkan inflasi. Nah gitu, jadi kita tuh menjaga inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan penurunan nilai mata uang gitu. Makanya kita setiap tahun kita laporkan berapa yang akan kita musnahkan gitu. Betul sekali. Jadi sesuai apa yang kita musnahkan akan kita edarkan cetak lagi gitu. Ya, jangan sampai kayak ada negara Negara yang inflasinya tinggi, Iya, uangnya betul, bergebuk-gebuk, iya. tapi cuma bisa Tapi beli telur. Iya, cuma bisa beli Apa permen ini gitu kan, padahal uang itu banyak iya, sampai sudah digerobak iya, gitu benar, kan. Nah sampai itu ada di jalanan gitu ya Mas. benar Mbak, itu kita nggak mau sampai itu terjadi, makanya kita harus benar-benar mengolah uang tersebut gitu. Mungkin dari itu Iya. saya. Selanjutnya kita mungkin Boleh? masuk ke bangga rupiah. Ini dia, Bangga Rupiah, menarik Iya, juga nih. iya, mungkin dari Mas Ronald dan Bang Toib nih bisa jelasin tentang bangga. Oke. Gimana? Saya duluan boleh? Silakan. Oke, Ya. Bangga Rupiah. Oke. Nah, apa definisi Bangga Rupiah menurut saya? Bangga Rupiah itu memang wajib ya, karena rupiah itu sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai simbol kedaulatan bangsa juga. Nah, karena rupiah menurut saya itu sama seperti bahasa, bendera, lagu kebangsaan yang itu secara pasti itu meningkatkan nasionalisme kita terhadap bangsa kita tercinta Republik Indonesia. Jadi rupiah itu memang wajib kita harus bangga, seperti kita bangga terhadap negara, bahasa kita, bendera kita, lagu kebangsaan kita. Nah, disitulah definisi bangga rupiah menurut saya ya Mbak Vira ya, karena memang rupiah ini menyatukan NKRI kita, karena sebagai simbol kedaulatan simbol kedaulatan bangsa dan alat pembayaran sah, memang cuma rupiah di NKRI kita. Itu Iya, mutlak benar. sekali ya. Iya. Kenapa kita harus bangga rupiah seperti itu menurut saya. Kalau ya terima kasih ya Mas Ronald. Sama-sama. Kalau dari Bang Toib nih, apa sih bangga itu di CBP? Tadi sudah sebenarnya di awal dari tadi sudah dijelaskan sama Mas Ronald mungkin ya bangga, cuma saya menambahkan aja sesuai dengan amanah Undang-Undang tahun 1945 pasal 238 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 bahwa rupiah adalah mata uang NKRI yang
merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah. Maka penggunaan mata uang kita harus menghindari selain mata uang rupiah yang lain gitu ya di wilayah NKRI. Makanya kita harus bangga rupiah yaitu sebagai alat pembayaran yang sah. Mungkin dari saya itu sih Mbak. Iya. Lalu di berita nih terkadang ada yang lewat mengenai masih ada beberapa tempat daerah perbatasan yang katanya masih menggunakan dua mata uang seperti rupiah dan ringgit yang kayak dijelaskan Mas Ronald Di awal tadi ya. tadi, ya. Benar. Bagaimana sih cara Bank Indonesia itu untuk memastikan ketersediaan rupiah sampai ke seluruh pelosok negeri? Nah, menarik ya Mbak Iya, ya. benar. Betul. Iya, memang mau nggak mau kita harus menerima kenyataan bahwa penggunaan dua mata uang di perbatasan itu memang masih ada ya. Masih Nah, terjadi. itu kami dari Bank Indonesia memang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Contohnya seperti kita yang lakukan ini Bang Toib ada namanya Kaskelin 3T. 3T. Kaskelin 3T itu Yaitu Kaskelin itu kita terluar, terjauh pokoknya 3T ya. Terjauh. Terjauh itu ya. Nah, terdepan. Nah, pokoknya Kaskelin 3T itu Mbak, itu tujuannya untuk merefresh kembali uang-uang lusuh yang ada di perbatasan supaya kita ganti dengan uang baru. Sekaligus juga pada saat Kaskelin 3T itu kita juga melakukan edukasi cinta bangga paham rupiah tadi Mbak. Karena memang targetnya memang di daerah Iya. perbatasan kan. Iya, Karena sebagai perwujudan dari bangga rupiah kita edukasi CBP-nya sampai ke pelosok-pelosok perbatasan seperti itu Mbak. Nah, gitu. Jadi yang kami lakukan itu kayak Kaskelin 3T itu juga tentunya bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dari TNI Angkatan Laut contohnya kan kita kan memakai moda transportasinya Angkatan Laut ya Bang Angkatan Toib ya. Laut. Kapal perangnya Angkatan Laut Mbak. Ya. Kita kayak Pak udah kayak ini deh. Udah kayak Jadi, mau perang ya. mau perang. Namanya pejuang rupiah ya. Tapi Iya, kita iya, benar-benar. siap Harus siap semangat bela Siap negara. bela negara. Kalau kami siap bela negara tanpa angkat senjata ya dengan cara edukasi CBP dan kita mengedarkan uang baru yang uang lama uang lusuh kita tarik di daerah perbatasan kita ganti uang Ya, baru. betul. Jadi mereka itu yang tidak bisa misalnya jauh dari kota perbankan bisa mendapatkan uang baru gitu kan. Nah, dengan adanya kami dengan bersama dengan TNI Angkatan Laut, jadi kita terjun langsung gitu dengan membawa uang sehingga mereka mendapatkan uang yang baru gitu. Gitu sih, Mbak. Iya, itu dari kami Mbak. Jadi ya ini memang preventif juga kita mencegah supaya digunakan dua mata uang itu kita makanya itu kayak tadi edukasi Kaskelin sama edukasi CBP itu di daerah perbatasan. Jadi sekalian ya. Ya sekalian. Seperti itu sih Mbak untuk tadi itu. Wah, berarti berat banget ya tugas Bank Indonesia. Berarti harus tetap semangat nih Ya. Oh untuk pasti. Kalau semangat pasti ya. Pasti. iya. Ya, makanya kita ada slogan tadi salam sehat, salam hormat, salam semangat seperti itu. Salam sehat, salam hormat, salam semangat. Selanjutnya kita bisa masuk ke paham mungkin ya Mas, Bang. Kalau dari Mas Ronald dan Bang Toib, apa sih mengenai paham rupiah itu di Cinta Bangga Paham? Oke, paham rupiah. Ini juga ditunggu-tunggu nih ya bagi yang shopaholic yang suka belanja Oh ya. iya. Tapi semuanya pasti kita harus tahu ya paham rupiah. Kenapa kita harus Benar. paham rupiah? Seperti yang saya mention tadi sebelumnya latar belakangnya paham rupiah kenapa kita harus paham ya itu tadi ujung-ujungnya kembali ke perekonomian Indonesia lebih kembali lagi ke yang tadi berkaitan dengan investor, mereka pasti akan melihat kondisi ekonomi suatu negara itu berdasarkan nilai tukarnya juga, inflasinya juga. Nah, makanya itu dari awal kita sebagai masyarakat, sebagai pemegang rupiah sehari-hari kita harus sadar betul, paham betul dampak dari perilaku belanja kita, berhemat kita, bertransaksi kita itu akan impactnya nanti ujung-ujungnya ke sana tadi Mbak. Jadi kita dimulai dari diri kita sendiri untuk bijak dalam berbelanja, berhemat, menabung, bertransaksi juga. Enggak, misalnya kita juga lupa bawa uang cash juga bisa kan pakai kris kan Mbak. Betul sekali. Non tunai dengan rupiah juga. Jadi sekarang ini kan pasti banyak ya untuk transaksi pilihan-pilihannya tunai. Jadi nggak khawatir Nol ya. Nggak khawatir kalau misalnya Mbak Vira ketinggalan dompetnya nih. Tapi sudah ya bawa handphone. Nah, jadi bisa selalu bertransaksi pakai pakai kris. Iya, benar. Pasti ya kan? Pasti udah sering ya pakai kris ya. Sering Saya juga dong. sering pakai kris. apalagi selain Karena itu mudah macam-macam Udah, gitu ya. nggak perlu kembalian Iya. dan kita juga terhindar dari resiko kembalian uang palsu. Betul kan? sekali. benar-benar. Jadi pakai kris itu emang Iya. ya aman dan Iya. cepat mudah ya. Iya, tinggal scan aja langsung. Nah,
nggak perlu tulis nunggu pin langsung lama-lama ya. selesai. Iya Betul benar. betul. Ya mungkin saya nambahkan sedikit Mbak Iya, Pira. Kalau tadi kan dia Mas Ronald menjelaskan paham ya, paham dalam bertransaksi. Mungkin kalau saya nambahin sedikit, itu kita paham dalam berbelanja. Tadi saya sudah dijelaskan yang dari awal. Mungkin kita selalu berbelanja itu sesuai dengan kebutuhan dan mengutamakan produk buatan lokal sendiri gitu, Mas Ronald ya, kayak UMKM, Betul kayak semacam contohnya ini sudah Iya, ada nih banyak kerajinan produk lokal gitu ya. Nah kita selalu belanja produk lokal dulu, jangan membeli barang-barang luar Iya. gitu ya. Itu paham dari berbelanja. Betul Ya, betul. mungkin Jadi gitu. kita mendorong Betul. UMKM daerah kita sendiri Mbak Iya, ya. benar. Karena produk lokal kita juga nggak kalah Nggak kalah saing, kota-kota di luar betul. ya. Iya, Karena kalau kayak di Balikpapan contohnya kita harus sering-sering main ke kebun sayur. Betul sekali. Ya kan, ke toko-toko oleh-oleh di Iya. depannya Iwak tuh di Stalpuda tuh juga kan banyak tuh toko oleh-oleh itu jual amplang segala macam, dan pokoknya produk-produk UMKM kita itu nggak kalah. Sudah bisa dipandang internasional Iya, mungkin juga ya. sampai diekspor ke luar negeri loh. Saya pun juga pakai itu kayak tas lempang Iya. manik-manik, kalung-kalung, gelang-gelang yang di kebun sayur tuh. Itu setiap saya berangkat keluar kota itu saya jadikan sebagai souvenir loh Bang. Souvenir, ya. Iya karena Jadi sekalian ya. Iya. Ada teman kita nawarin, Bang Ronald, kayaknya bisa ini dijual di berapa gitu. Iya, itu juga peluang bisnis buat saya. Karena emang produknya Bagus-bagus sekali. benar. Saya Dan terjangkau dan ya, yakin dan percaya lah produk kita itu produk andalan untuk Balikpapan UMKM. Jadi kita harus terus meningkatkan untuk belanja pakai produk-produk dalam negeri ya Mbak ya, untuk meningkatkan juga UMKM. Itu merupakan fokus juga dari definisi paham rupiah tadi. Betul. Nah di sini juga tambahan lagi paham rupiah dalam berhemat. Kan ada dia paham transaksi, paham berbelanja dan paham berhemat. Ya tadi sesuai dari yang kita bicarakan tadi, yaitu bagaimana kita selalu berbelanja hemat dan tidak menghambur-hamburkan uang gitu ya. Iya. Dengan cara apa? Tabung tadi tuh saya berinvestasi bisa berupa emas, saham, deposito atau sukuk gitu ya. Ya begitu sih menurut saya gitu. Jadi kita harus hemat nasional ya. Iya, jadi kita paham ini harus berbelanjanya Jangan sih, berlebihan. iya, jangan berlebihan. Jangan borong minyak banyak-banyak. Iya benar. Karena Kemarin ya panik buying kemarin kan. Panik Iya, buying panik gitu. Saya juga contohnya. belanja sih minyak tapi nggak banyak, sesuai kebutuhan aja. Karena memang lagi langka ya Iya, kemarin tuh betul. ya mau nggak mau saya juga ya. Kalau saya beli juga tapi minyak kayu putih. Masuk angin. Karena harganya masih stabil. Lebih kan? stabil Karena daripada minyak. Iya, karena buat masuk angin. Masuk ternyata, angin. bukan buat masak. Karena ya itu minyak goreng lagi-lagi memicu juga inflasi dan benar. akhirnya memicu harga-harga di sektor-sektor terkait yang berkaitan Iya. dengan minyak goreng, Iya. kayaknya produk makanan-makanan itu Iya, kan benar. yang membutuhkan bahan dari minyak goreng pasti mau tidak mau naik harganya. Iya, Dan Ikut benar. naik. ya itu kan memicu harga-harga di sektor lain loh Mbak, beneran. Iya. Makanya panik buying kemarin minyak goreng itu juga sebenarnya perilaku yang tidak disarankan. Panik buying, belanja aja stok aja sesuai kebutuhan aja, Iya. jangan terlalu panik buying karena sesuai hukum akuntansi ya supply demand yang makin sedikit stok barangnya pasti harganya semakin naik. Iya, Karena benar. masyarakat pasti nyari, rela Iya. ngantri ya di Indo di Benar. minimarket ya, ya kan? Iya tuh. Sampai ngantri minyak Iya, goreng benar. seperti itu. Kayak bahasanya mahasiswa juga Mas Ronald ya. Iya. Kemarin juga di kampus kan yang biasa harganya 10.000 makanan langsung jadi 12.000. Iya, karena itu minyak berdampak semua ya kan. Iya, benar. betul sekali Mbak. Iya, kita juga harus berhemat dengan cara menabung, bisa investasi Betul. emas juga. Iya. Nyambung ke yang tadi ya Mas tentang paham rupiah berbelanja, bertransaksi dan berhemat. Kan anak millennials nih, termasuk saya juga. Sekarang ini paling susah dihindari adalah berbelanja kayak boros, foya-foya. Ada nggak sih tipsnya dari Mas Ronald dan Bang Toyib mengenai cara berhemat gitu? Nah, Yang Betul. seperti yang dibahas tadi. Investasi, nabung dan betul. Pengalaman pribadi mungkin Bang Toyib pernah belanja online Oh, iya. tapi Ini cerita lucu nih. Iya. Jadi ada pengalaman pahit sih sebenarnya. pahit. Iya, saya kan suka belanja online gitu ya kan. Cuma saking karena kita tuh bukan karena kebutuhan, karena kita pengen gitu ya kan. Kita beli itu teriming-iming dengan harga yang murah. Nah, kita beli ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Kita barang yang kita pesan datangnya lain. Nah, itu akhirnya jadi sia-sia gitu barang yang kita beli gitu. Benar. Jadi boros kan. Nah, makanya
sarannya sih belanjalah sesuai dengan kebutuhan gitu, jangan keinginan. Kalau keinginan gak ada habisnya ya kan. Iya. Teman kita beli, kita ikut beli juga. Apa yang bagi hits kita beli. Nah gitu sih menurut saya, karena banyak kejadian kemarin juga saya beli jong gitu, belinya headset gitu kan, Iya. dapatnya sendal. Tapi ya itu memang harus kita bijak ya dalam Bijak. kita harus explore lagi ya toko-toko yang ada di online shopping itu ya, kita harus tahu historical Iya, toko betul. tersebut, kita harus lihat ulasan review Ulasan, daripada review. konsumen-konsumen yang udah beli barang-barang yang mereka dari toko itu ya, kita harus sisihkan waktu untuk mendalami historical dari toko tersebut, ulasan-ulasan dari para konsumen yang sudah pernah membeli, kita lihat nih mereka puas enggak belinya. Nah, kalau emang bisa dipercaya sesuai dengan konsumennya pada puas semua. Nah, itu ya kan betul. Seperti itu supaya Iya. tadi nggak kayak Bang Toy. Saya juga pernah tuh beli baju ukuran Nggak L, sesuai datangnya ukuran S, nggak cukup jadi. Tapi kan masih bisa dipakai kan. Kalau saya sama sekali jong gitu, jadi tidak bisa dipakai lagi. Sendalnya itu. Sendalnya itu. Ya, ini jatuhnya lebih ke curhat ya Bang. Iya, kita curhat tapi, dulu. tapi penting sih emang supaya kita juga terhindar dari salah belanja seperti Betul. itu ya. Jadi kesannya jadi hambur-hamburan duit nih, sia-sia dong duit kita nih untuk belanja yang nggak sesuai dengan kebutuhan dan ternyata datangnya juga beda dari yang kita inginkan. Nah, seperti itu kita harus bijak Mbak ya dalam mereview toko-toko online itu seperti itu Mbak. Kalau kita lanjut ke mengenai target utama sasaran dari edukasi CBP. Kalau untuk di tahun ini 2022 siapa aja sih Mas Bang sasaran Ya, untuk betul. CBP itu? Mungkin Untuk saya tahun- dulu Mas Oke, Ronald ya. silakan. ya, boleh. Mungkin yang lebih tua dulu. Ya, Silakan, senior. ya, harus ngalah ya. Mungkin gini Mbak Vira, target utama kita di tahun 2022 itu ada 3 kelompok ya. Tiga kelompok. 3 kelompok atau 3 tiga sektor ya. Pertama itu ibu-ibu rumah tangga. Itu kaum terkuat di bumi. Nah, bener, itu bener. di muka bumi. Rating Iya. kanan belok kiri. Iya, bener nih. sorry ibu-ibu, jangan dihujat Ya, ya. mohon maaf ya ibu ya. Gimana nih kalau ada yang nonton? Terus umurnya itu sekitaran 30 tahun ke atas gitu. Atau dibilang mama muda. Nah, mama muda. Kemudian pemuda-pemudi, yang kedua itu pemuda-pemudi. Umurnya itu sekitar 17 sampai dengan umur 30 tahun. Nah, yang terakhir itu untuk anak-anak yang mulai dari SD, dari sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, yang umurnya sekitaran umur 10 sampai dengan 17 tahun. Nah, itu yang nomor 3. Terus kita punya namanya 3 sasaran target berdasarkan yang tadi itu berdasarkan kasta-kasta usia ya kan. Nah, jadi target utama sasaran edukasi CBP tahun 2023 dan seterusnya 2022 dan 2003 yaitu seluruh masyarakat Indonesia. Dan tugasnya Bank Indonesia di seluruh Indonesia itu menyuruhkan untuk masyarakat tuh kita tuh mengkampanye cinta, bangga, paham rupiah gitu. Jadi semua ini kasta usia kayak anak-anak, dewasa, ibu-ibu gitu. Wah, Mungkin itu yang bisa. terima kasih ya Mas Iya. Bang Toyib. Iya. Kalau dari Mas Ronald gimana? Ya Mengenai- sama sih seperti Bang Toyib ya, targetnya itu seperti itu tadi. Sasarannya ya sama ke anak-anak, ibu-ibu, remaja itu tadi ya Bang ya. Betul sekali. Ya sama sih jawabannya saya seperti itu. Itu aja. Nah, kalau saya sama. Karena jawaban senior tidak boleh dirubah. Iya. Bahaya nanti di Kembali kantor. pasal 1. Kembali pasal 1. Pasal Iya. 2. Kalau senior salah Weh. tidak bisa Benar. dilawan pokoknya. Oke. Ya sama sih Mbak itu tadi jawabannya. Terima kasih. Untuk pertanyaan keempat, strategi apa sih Mas Bang yang digunakan untuk mengedukasi CBP kepada 3 target utama responden yang udah di-mention tadi? Ya. Mungkin dari saya dulu ya. Boleh. Terima kasih. Akhirnya saya dikasih juga waktunya untuk jawab ya. Iya, saya enggak pernah ngomong masalah. Oke. Nah, Ya pasti sama ya Bang Toyib dan Sama. teman-teman seluruh pejuang rupiah kasir-kasir di seluruh Bank Indonesia di Indonesia ini, kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia di Indonesia sama. Pasti kasir-kasirnya itu pejuang rupiahnya itu punyai kemampuan luar biasa untuk mengedukasi CBP ya. Jadi kita secara masif menggelorkan CBP melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah pertama Betul. ke kalau ibu-ibu mungkin ke pengajian-pengajian, arisan-arisan atau ada Ibu PKK. Ibu PKK, kegiatan-kegiatan Ibu PKK. Kalau di Balikpapan tuh ada namanya Matilda ya. Matilda, Gerakan Matilda betul. itu gerakan untuk mencegah inflasinya naik. Jadi ibu-ibu PKK di Balikpapan itu punya kegiatan contohnya menanam cabai untuk mencegah inflasi tadi itu. Betul. Nah
Nah, itu kita masuk juga Mbak. Kita Setiap sisipin ada- ya, iya, kita sisipin. Kita kalau ada kegiatan massal gitu yang Kita masuk gitu. ya kita yang memungkinkan untuk kita masuk untuk edukasi CBP, kita masuk Mbak. Karena nggak hanya target tadi, di luar target pun kita kalau ada peluang untuk masuk CBP kita masuk. Kayak contohnya di Balikpapan juga di kita kemarin dalam rangka 17 Agustus kan banyak lomba-lomba ini ya, lomba-lomba kayak 17-an jalan santai. Ya, betul. lomba-lomba di RT-RT. Nah, itu Kita teman-teman terjun. Mungkin di KPI lain di tempat Bank Indonesia lain juga sama ya. Betul. Dia 17-an pasti masuk lah ya. Edukasi CBP-nya. Di sini di Balikpapan kita masuk kemarin Mbak, acara-acara lomba 17-an yang melibatkan massa banyak orang. Kita masuk di situ, kita minta izin dulu ya dari kecamatan, kelurahan, terus kita actionnya di tingkat RT, jadi lebih kena semuanya ya, karena di RT kan ada anak kecil, ada ibu-ibu, ada bapak, ada remaja. Nah, di situ kesempatan emas buat kita untuk masuk edukasi CBP. Nah, disitulah strategi kita, salah satu strategi kita untuk menggelontorkan CBP seperti itu ya Bang Tep. Betul. Kalau dari saya kemarin kita coba pertama itu penjajakan dulu ya kan. Kita coba sasar mana nih? Misalnya anak SD, ya kita tanya, Mbak, Ibu, kita mau sosialisasi CBP, boleh nggak gitu? Kemudian bisa juga komunitas, kan di Balikpapan ini banyak komunitas nih kan, ada komunitas running, cycling, terus komunitas kopi yang suka kopi gitu kan, kayak ini anak-anak milenial sekarang gitu. Nah, kita coba masuk di situ, kita edukasi tentang CBP, cinta bangga paham rupiah. Kemudian itu sama seperti kampus-kampus, kita juga adakan sosialisasi. Terus juga itu, nah yang penting lagi tuh anak milenial sekarang tuh kan penggiat sosmed Mas Ronald ya. Benar. Nah, jadi kita bisa dari kayak live IG ini, terus kita kerjasama dengan Instagram, Telegram gitu kan, influencer. Kita juga kerjasama, jadi lebih meningkatkan edukasi CBP gitu, lebih mengena sasaran gitu. Betul. Dan mereka kan punya daya tarik ya, banyak pengikut, banyak followers ya. Kita beli followers. Kalau mereka betul-betul followers ya. Asli gitu ya. Kita memang libatkan influencer juga Mbak untuk sebagai ini juga ya, sebagai apa ya, kita kepanjangan dari kepanjangan tangan dari Bank Indonesia supaya targetnya tercapai, semuanya tersampaikan, edukasi CBP-nya seperti itu. Sekolah-sekolah semua kita masuki, seperti yang terakhir juga itu sampai kemarin ada konser artis juga. Nah, itu ini juga kita masuk. Mas Ronald waktu konsernya Stefan Bang. Ya, Tulus. Di Dom. Iya benar-benar. Yang di Dom. Nah, itu. Jadi bukan nyanyi Nal ya? Enggak, saya enggak nyanyi ya. Untungnya saya tidak diusir. Diterima ya. Enggak bercanda ya Mbak Fira. Ya, seperti itu sih strateginya dari kami untuk edukasi CBP kita. Termasuk sekarang juga ya ini. Nah, ini salah satu kegiatan kami. Dan juga kita setiap tahun kan Bank Indonesia Balikpapan itu ada yang namanya program Sekolah Peduli Inflasi ya, Bang Toyib ya. Di situ Sekolah Peduli Inflasi kita mengedukasikan rupiah juga kepada teman-teman para pelajar. Di situ ada banyak lomba-lomba. Nah, di situ kita masukin juga edukasi CBP kita. Setiap tahun kita ada namanya Gerakan Sekolah Peduli Inflasi. Seperti itu. Kemarin saya ikut juga. Ikut ya? Menang ya? Belum ya, tahun depan pasti menang ya, tenang aja. Ikut membantu Bank Indonesia di panitia. Sama ada juga ya Mas tentang sosialisasi CBP itu saya juga ikut di SMP Kartika waktu itu. Iya. Jadi juga jadi tangan kanannya Bank Indonesia ya Mas. Iya, terima kasih sekali ini. Iya. Kita doain semoga Mbak Fira nanti lulus dari Poltek bisa bergabung. Iya, amin. Makasih ya Mas. Bang. Iya. Selanjutnya kita ke yang keenam tadi juga mengenai tahapan pengelolaan uang rupiah. Tadi juga sudah di-mention sama Bang Toyib, Mas Ronald, tentang perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan atau penarikan dan pemusnahan. Kalau secara detailnya itu gimana ya Mas mengenai 6 tahapan ini? Mungkin Mas Ronald, kalau saya panjang Mbak ceritanya. Nggak sampai habis ini. Pagi belum selesai kayaknya. Mungkin sampai besok mungkin ya. Karena 6 tahapan ini kalau dijelaskan secara detail kita mungkin akan butuh makan siang dulu. Bukan minta ya? Ya oke. Jadi agak panjang sebenarnya. Jadi mungkin saya intinya aja secara umum aja ya, kalau misalnya
ada 6 tahapan, betul. Pengelolaan uang rupiah itu terbagi dalam 6 tahapan: perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, serta pemusnahan. Kalau untuk perencanaan dan pencetakan itu, kalau perencanaan, yang pertama perencanaan, memang Bank Indonesia selalu kita bekerja sama dengan pihak terkait, ahli sejarawan, ahli-ahli sejarah itu untuk menentukan siapa pahlawan yang akan kita cetak. Terus kita juga akan bekerja sama dengan Peruri untuk berkoordinasi tentang bahan rupiah, bahan uang nanti yang akan kita pakai nanti untuk uang yang kita mau cetak itu bahan rupiah. Kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait juga, Mbak ya. Jadi seperti itu untuk perencanaannya. Dan memang perencanaan itu nanti hubungan ke pemusnahan. Kita kalau mau cetak uang, merencanakan uang itu memang Harus berdasarkan tahu. harus tahu dong berapa banyak biliet Kebutuhan, yang kita, estimasi. kebutuhan estimasinya biliet yang kita mau cetak. Jadi kita based on pemusnahan tadi itu, yang kita sudah musnahkan berapa, yang kita mencetakkan kita harus berapa. Nah itu juga memang harus seimbang ya. Untuk setelah perencanaan tadi ada pencetakan itu juga itu nanti kita hubungannya dengan Peruri juga ya, Kerjasama Bang. dengan Peruri. Kerjasama dengan Peruri untuk pencetakannya, teknik cetaknya, fitur-fitur pengamannya apa aja kita nanti juga pasti juga ada pasti kita juga akan studi banding ke uang-uang luar negeri yang canggih-canggih ya, ya. canggih-canggih. Fitur-fitur pengaman apa yang terbaru yang kita bisa terapkan dan sesuai budget juga sama kita. Seperti fitur-fitur terbaru kita ini kan uang rupiah kita ini kan makin lama makin canggih tuh, ada OVI gitu, ada multicolor latent image juga, itu kan canggih ya Mbak ya. Ada rosternya juga, NKRI itu canggih. Nah itu bagian juga dari pencetakan yang kita canangkan bersama Peruri. Kalau untuk pengedaran ya pasti pengedaran ya yang tadi kita jelaskan secara keseluruhan ya, pengedaran uang, distribusi uang ke seluruh pelosok negeri, tersedianya kecukupan uang setiap provinsi, setiap kota, itu bagian dari fungsi tugas Bank Indonesia dalam hal pengedaran itu. Kita harus menyediakan rupiah yang layak edar sesuai kebutuhan masyarakat seperti dan tepat waktu juga ya. Betul. Karena seasonal juga kan, kalau lebaran, hari-hari besar tuh lebaran, tahun baru, Natalan, tahun baru tuh kan pasti kebutuhan uangnya kan pasti meningkat kan. Kita harus nah di situ fungsi pengedaran kita gitu, di situ kita harus menyediakan uang yang sesuai kebutuhan dan tepat waktu. Masa kita mau ngirim uang tapi lebarannya antara udah lewat baru kita drop uang-uang baru kan. Nah di situ harus tepat waktu dari kita. Nah itu tugas kita sebagai pengedaran untuk melancarkan distribusi uang. Itu tugas kita. Tugas Bank Indonesia. Kita semua ya. Kita semua. Nah itu pengedarannya. Kalau mungkin pencabutan penarikan silakan. Ya itu sama tadi setelah dijelaskan sama Mas Ronald, kan uang itu ada masa edarnya ya. Nah jadi jangan terlalu lama diedar. Jadi kayak tahun 99 dulu yang 100.000 plastik itu kan sudah dicabut. Terus tahun 95 juga uang yang Soeharto juga ditarik itu ya. Dan 5 ya mungkin lihat ya. Nah, jadi kita kenapa harus melakukan pencabutan dan penarikan? Nah, biasanya kami dari Bank Indonesia itu akan mengeluarkan pemberitahuan kepada bank-bank atau masyarakat uang apa aja sih yang akan ditarik. Jadi bank masyarakat itu tidak kaget gitu kan. Jadi sudah tahu uang ini akan dicabut gitu. Terus kemudian itu ada penarikan. Nah, penarikan itu misalnya uang itu ada misalnya ya tidak layak lagi sudah untuk diedarkan, kita tarik gitu kan. Terus pemusnahan. Nah, pemusnahan tadi itu tadi sama seperti yang dikatakan Mas Ronald, yang harus tetap kita musnahkan sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu banyak beredar gitu Mas Ronald ya. Nah, mungkin itu sih Mbak Fira. Baik, terima kasih untuk Mas Ronald dan Bang Toyib atas penjelasan tentang 6 tahapan pengelolaan uang rupiah tersebut. Selanjutnya yang terakhir nih Mas Bang, boleh dong share suka dukanya selama menjadi kasir Bank Indonesia atau selama menjadi narasumber edukasi cinta bangga paham rupiah, atau pengalaman-pengalaman yang berkesan gitu yang paling diingat. Saya dulu kali ya. Silakan. Boleh. Kalau saya panjang ya. Saya nggak panjang kok. Pengalaman saya selama hampir 20 tahun ya berkarir di Bank Indonesia, tentu saja ada pahit dan manisnya ya. Mungkin kalau kita bekerja di uang itu pasti ada risiko. Iya benar. Nah risikonya pasti besar kan. Nah caranya gimana? Yaitu harus terus mengasah skill kita, gimana supaya uang itu tidak selisih gitu kan. Dan juga kita harus tetap menjaga namanya integritas kita.
Nah, Iya, itu benar, kepercayaan kita supaya kita tuh aman selalu bekerja di mana aja gitu. Tak terlalu bukan di Bank Indonesia saja tapi di semua pekerjaan gitu ya. Nah, itu yang pengalaman yang ini yang yang resiko yang besar ya. Terus kalau pengalaman yang manisnya sih ini intermezzo aja ya. Bank-bank dulu kan zaman saya itu sering setor Mbak. Kayak misalnya kalau Bank Indonesia itu nasabahnya BCA atau maaf ya nyuruh merek. Mereka ngambil uang di Bank Indonesia, itu biasanya juga bisa nyetor uang ya. ke Bank Nah itu Indonesia. mbaknya cantik-cantik gitu. Nah itu sih pengalaman sukanya. Jadi Berarti tahun 2002 ya itu ya. Iya saya 2003 Oh, 2003. mulai terus bekerja. ketemu jodohnya tahun 2000 2005. 2005. Nikahnya 2007. Nikah saya nikah 2007. Ya, jadi sukanya itu bisa. Sukanya bisa mendapatkan jodoh di bank juga Iya, di gitu. lock ya, cinta di Cinlok. lock. Bukan Di cinta Bank lokasi. Indonesia juga ya. Iya. Iya. Itu sih kemarin berkesan. Terus dapat pengalaman juga kayak punya skill kan bisa menghitung cepat. Mungkin Mbak Vira tahu kan kalau bank-bank Iya, menghitung iya, cepat benar. tuh. Terus ya itu sih pengalaman yang paling berkesan. Iya. Makasih. Mungkin Bang Ronald yang paling Iya, gimana? Iya, pertanyaan sih singkat ya, tapi Singkat, jawabannya tapi- ini waduh. Memang sih ya. Jadi gini, kalau saya ditanya suka dukanya apa sih jadi pejuang rupiah, jadi kasir di Bank Indonesia selama saya bekerja. Oke, Tarik napas dulu ya. mau curhat kayaknya. Karena emang benar sukanya ada, dukanya ada. Tapi itu nggak apa-apa, itu bagian proses dari kita menuju pribadi yang lebih baik lagi ya kan. betul sekali. Jadi kita harus Iya. ditempa kan, karena nggak ada kan perhiasan yang indah tanpa ditempa juga kan. Nah, kita juga harus benar-benar. melewati proses seperti itu. Dukanya ya sama sih kita dalam hal distribusi uang itu ke daerah-daerah pelosok itu yang membutuhkan waktu dan tenaga effort yang tidak sedikit ya. Kita perjalanannya bisa berhari-hari naik kapal yang tidak terlalu besar. Ombaknya kapalnya sih nggak besar, ombaknya yang besar. Bisa Terombang-ambing. maju semeter, mundur 2 meter, maju semeter, mundur 2 meter ya Bang. Betul. Jadi ya di situ kita proses seperti itu ternyata menimbulkan secara tidak langsung ya, ternyata tugas dari pejuang rupiah itu tidak mudah ya. Iya, Ya, betul. benar-benar. Jadi kenapa Pak? Tapi kita di sini mental kita di situ diuji Mbak ya. Kita harus melewati proses seperti itu. Jadi kita dalam hal distribusi uang ke kota-kota lain yang mungkin lebih jauh, lebih terpelosok. Di situ membuat saya pribadi itu berkesan. Betul Kita sekali. bisa tahu daerah orang Iya. yang baru, Iya, masyarakat budaya orang yang baru di tempat yang baru. Kita diterima dengan baik sekali itu juga buat saya anugerah juga. Saya bersyukur banget bisa diterima di tempat-tempat yang baru, di kota baru dalam hal kita mendistribusikan uang baru kita ke tempat-tempat yang baru seperti itu. Nah, kalau untuk ada juga Mbak, saya juga ya kemarin itu juga konser Tulus juga saya juga agak gambling. Aduh ini bisa nggak saya nanti edukasi CBP di depan ribuan orang gitu ya kan? Karena tidak mudah kan. Iya, Di benar. situasi orang yang datang bayar tiket untuk nonton Tulus buat senang-senang, buat nyanyi-nyanyi rame-rame Betul. sama Iya. teman-teman. Ini apa sih kok ada orang Bank Tiba-tiba Indonesia ketemu. tiba-tiba muncul sih kok mau sosialisasi rupiah nih mau ngapain? Nah di situ saya sempat nggak tidur Mbak, hampir semalaman. Aduh, gimana ya? Overthinking dulu. Ya, overthinking. Ya takut kan nanti siapa tahu. Atau lagi Dilemparin gitu. ya, cuma saya yakinkan diri sendiri, Iya, mantapkan benar. diri Tetap sendiri. berhati besar. Iya berhati besar dan kita juga tentunya latihan untuk menarik gimana caranya edukasi saya dalam waktu singkat, mungkin nggak sampai 5 menit tapi dapat semuanya CBP-nya gitu ya. Untungnya saya juga ada dibantu sama salah satu influencer waktu itu ada Mas Uca ya, Iya. MC Uca, dia MC Iya. terkenal di Balikpapan, paling inilah yang MC terter lah ya di Balikpapan ya, karena juga beliau multi talent, penyiar radio juga, influencer juga, di sosial media juga beliau juga aktif. Nah di situ saya dibantu sama Suca untuk menyampaikan edukasi CBP saya di depan ribuan penggemarnya Tulus di Dom Balikpapan waktu itu. Ya puji Tuhan waktu itu saya bersyukur sekali edukasinya berjalan lancar dan disambut baik oleh audiens waktu itu. Nah di situ berkesan juga buat saya sih Mbak, seperti itu suka dukanya. Dan juga ini ya TE22 salah satu ini tambahan juga Mbak ya. Boleh. Tahun emisi 22 uang kita yang baru ini lebih glowing. Saya namakan aja ya. Katanya ada unik-uniknya Nal ya. Benar ada Yang unik. unik. Ada namanya Intan Mbak. Kalau Nah, di ini uang yang belum baru, tadi disampaikan ya tadi. iya Intan. Bukan si Intan Bukan ya. si Intan ya. Oh, jadi si Intan. Jadi uang baru TE22 kita itu identik dengan namanya Intan. Indah,
tahan lama dan aman. Durability-nya lebih bagus, lebih tahan lama, lebih masa edarnya lebih panjang. Iya. Terus tampilannya juga lebih menarik, lebih glowing. Ukurannya juga lebih bisa masuk di dompet ya kan. Semakin rupiahnya kecil semakin mengecil juga ya itu ya ukuran kertasnya. Ini info tambahan aja buat TE22 kita ini yang baru. Jadi silakan aja, mungkin ada teman-teman, ada keluarga yang mau menukarkan uang TE22 baru, kita di Bank Indonesia Balikpapan membuka loket penukaran baik itu di kantor, di mobil kas keliling, di mobil kas keliling. Biasanya di hari Selasa. Alamatnya tuh di Pintar. Di pintar.co.id atau juga bisa berkunjung ke akunnya Bank Indonesia Balikpapan di Instagram. Di situ juga ada tersedia Bank Indonesia Balikpapan ya? Ya, di Bank Indonesia Balikpapan. Ya. Di Instagram kita Bank Indonesia Balikpapan ada situ jadwal lengkap penukaran uang baru TE22 ya, karena peminatnya ternyata banyak uang baru karena itu. Sempat kemarin karena saking banyak kita paketin, kita batasi, tapi untuk sekarang ini sudah kita lebih longgarkan lagi, jadi bisa lebih dapat banyak lagi. Kita ada 3 titik biasa yang kita lokasi untuk mobil penukaran di Kebun Sayur, di Pasar Seringgan, Pasar Segar, dan Kelandasan ya. Gitu, seperti itu. Ada 4 pasar. Ada 4. Sorry. Jadi caranya Mbak Fira harus daftar dulu, nanti bisa mengisi formulir di situ, pecahan apa aja yang bisa yang diinginkan, pecahan. Daftarnya di mana, Pak? Di pintar.co.id, betul. Nggak perlu download aplikasi, tinggal googling aja. Terus nanti diisi mau berapa, bisa pecahan lama atau pecahan baru gitu. Kalau untuk uang rusak kita di hari apa, Mas Ronald? Di uang rusak kita misalnya ada uang kayak tadi yang bisa yang saya jelaskan, ada uang kena rayap, salah robek amplop, atau mungkin mohon maaf terbakar, bisa dibawa ke Bank Indonesia Balikpapan setiap hari Kamis dari jam 9 sampai jam 12 ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang uang mungkin pasti ada lah. Tetangga saya juga sering tuh di teman-teman saya juga, Mas, uangku robek, uangku kena rayap, uangku boleh bawa aja ya. Ada yang kebanjiran, uangku ada yang kebakaran, mungkin ya silakan aja bawa ke Bank Indonesia setiap hari Kamis tadi ya. Kamis di kantor Bank Indonesia di samping monumen itu ya. Dari jam 9 sampai jam 12 setiap hari Kamis, Mbak. Itu khusus penukaran uang rusak seperti itu. Kalau yang uang baru tadi di mobil kas keliling tadi di 4 pasar, Kelandasan, Kebun Sayur, Sepinggan, dan Pasar Segar di Balikpapan baru. Yang utamanya tanpa dipungut biaya. Tanpa dipungut biaya itu, dan bisa daftar sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, Bang ya. Hari H juga bisa. Hari H, tapi mungkin sampai jam 8 sampai jam 9 gitu di close nanti habis itu pendaftarannya. Pendaftaran online, Mbak ya. Seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu, langsung ke Bank Indonesia atau ke mobil kas keliling kami. Kalau ada hal-hal juga yang masih mau ditanyakan, nanti bisa langsung japri atau hubungin humas kami di Bank Indonesia Balikpapan. Boleh juga, silakan teman-teman ya. Seperti itu ya Mbak Fira ya. Wah, menarik banget ya pembahasan hari ini. Yang awalnya bahas CBP tapi kemana-mana kita. Bank Indonesia, UMKM, sejarah. Saling bertukar informasi mungkin Mbak. Iya benar. Ternyata itu Mbak ya. Lumayan seru. Iya, seru banget. Seru banget ya. Saya izin merangkum dari materi kita hari ini. Saya izin juga minum kopi, Mbak. Iya, silakan Bang Toib juga kalau di Balikpapan. Makasih. Terima kasih ya Kopi Gunung Dus, Kopi Balikpapan, dan Rumah BUMN ini. Aduh, kita dapat ini seger-seger siang-siang. Makasih sekali. Mungkin saya ada nutupan Mbak ya. Kalau untuk yang closing statement ini, pertama makasih banyak sama Mbak Fira GNB untuk acara podcast hari ini dengan saya, dengan Mas Ronald. Yang menarik dari uang, mungkin yang dibahas ini kan uang kertas 2022 ya. Itu ada alamatnya itu di pintar.co.id, atau juga bisa berkunjung ke akunnya Bank Indonesia Balikpapan di Instagram. Di situ juga ada tersedia jadwal ya di Bank Indonesia Balikpapan ya. Nah, di Instagram kita Bank Indonesia Balikpapan ada situ jadwal lengkap penukaran uang baru TE22 ya, karena peminatnya ternyata banyak. Sempat kemarin karena saking baik kita paketin, kita batasi, tapi untuk sekarang ini kita lebih longgarkan lagi, jadi bisa lebih banyak lagi. Kita ada 3 titik biasa yang kita lokasi penukaran di Kebun Sayur, di Pasar Seringgan, Pasar Segar, dan Kelandasan ya. Gitu, seperti itu. Ada 4 pasar. Jadi bagaimana caranya, Mbak Fira harus daftar dulu, nanti bisa mengisi formulir di situ, pecahan apa aja yang diinginkan, pecahan
Daftarnya di mana? Di pintar.id ya. Nah, nggak perlu download aplikasi, tinggal googling aja. Terus nanti Bisi. cara diisi mau berapa? Bisa kita lama atau kita Nah, kalau untuk uang rusak kita di hari apa? di uang rusak kita misalnya ada uang kayak tadi yang bisa yang saya jelaskan, ada uang kena rayap, salah dapat amplop atau mungkin mau terbatas, bisa dibawa ke Bank Indonesia BUMN setiap hari Kamis dari jam 9 sampai jam 12 ya. Yang ada teman-teman di sini yang Iya, benar. mungkin iya pasti ada. Tetangga saya juga sering dulu di teman-teman saya juga, Mas uangku robek, uangku kena rayap, uangku basah, ada yang kebanjiran, uangku ada yang kebakar, mungkin ya silakan aja bawa ke Bank Indonesia setiap hari Kamis tadi ya. Kamis di kantor Bank Indonesia di samping rumah itu ya, dari jam 9 sampai jam 12 setiap hari Kamis. Nah, itu khusus untuk uang rusak. Kalau yang uang baru tadi di mobil kas keliling tadi di Pasar Kardasan, Kebun Sayur, Sepinggan dan Pasar Segar di Jawa Baru. yang utamanya tanpa dipungut biaya. Tadi tanpa dipungut Iya. biaya itu, dan bisa daftar sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya banyak Hari hari tapi mungkin sampai jam 8 sampai jam 9 itu di close nanti akan untuk pendaftarannya, pendaftaran online ya. Iya. Jadi jangan ragu-ragu langsung ke Bank Bank atau Indonesia. Ya, kalau ada hal-hal juga yang masih mau ditanyakan nanti bisa Boleh. langsung japri atau hubungi humas kami di Bank Indonesia Balikpapan, boleh juga silakan teman-teman ya. Iya. Gitu ya Pak Bunda ya. Iya. Wah, menarik banget ya pembahasan hari ini. Yang awalnya bahas CBP tapi kemana-mana kita. Iya. Bank Indonesia, UMKM, sejarah. Hal ini juga dapat informasi Iya, mungkin banyak. iya. Ternyata enggak ya. Iya. Lumayan ya. Iya, seru banget. Saya izin merangkum dari materi kita hari ini. Saya izin juga minum Oh kopi dulu iya, ya. silakan. Silakan Bang Toib juga Siap di Balikpapan ya. Teman-teman Iya. kita, terima kasih ya kopi Kudus, kopi Balikpapan dan teman-teman yang tadi. Alhamdulillah dapat seger-seger siang-siang. Makasih sekali, mungkin saya ada penutupan saya Iya, boleh. untuk yang closing statement Iya, ini. benar-benar. Pertama, makasih banyak untuk Mbak Ira dan Gedi karena podcast hari ini. Saya dengan Mas Donald yang menarik dari uang, mungkin yang dibahas kan uang kertas 2022 ya. Itu ada terdiri dari 9 namanya 9 pecahan yang baru dalam rangka nanti merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, terus di situ ada pahlawan, terus ada keanekaragaman budaya dan alam. Selain itu unsur-unsurnya juga tadi yang dikatakan Mas Ronald juga sudah didesain dengan yang lebih baru ya, lebih tajam, unsur pengamanannya juga lebih handal dan ketahanannya lebih lama, bahannya lebih baik. Nah, dan itu yang pertama lagi itu sulit untuk dipalsukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya. Terus kemudian yang itu ada tentang pengaman dan menggunakan teknologi microlens yang terbaru. Mungkin itu yang dari bisa saya tambahkan. Iya. Jadi CBP itu bukan hanya untuk dipahami, tapi juga harus diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan jadi juga dari diri kita sendiri masing-masing. Nah, ini juga enak sekali kalau jadi terima kasih sekali. Ya, terima kasih ya Mas Ronald dan Bang Toib sudah mewakili Sama-sama. dari rangkuman. Iya. Iya. Jadi sekian acara kita hari ini. Terima kasih untuk Mas Ronald dan Bang Toib telah hadir memenuhi undangan dari Genbi Balikpapan. Iya. Terima kasih banyak yang sudah nonton ya. Iya. See you Mas. Oke. Terima kasih semuanya. Iya. Terima kasih. Happy weekend Iya. semua, happy weekend ya. Selamat menikmati Iya. akhir pekan. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Salam sehat, salam hormat, Salam semangat. semangat. Salam perjalanan rupiah. Salam tujuan rupiah ya kan. Iya. Mana sih Mbak Mira?